waktu ketika pendakian Mount Everest yang pertama, kan dunia mengenal ada 2 orang yang pertama kali sampai ke puncak Mount Everest. Satu adalah Sir Edmund Hillary dan yang kedua adalah Sherpanya yang namanya Tenzing Norgay. Dan yang menarik adalah ketika Tenzing Norgay Sherpanya ditanya, dia cuma menjawab begini, tujuan saya naik ke atas puncak Mount Everest itu bukan menjadi orang yang pertama kali menginjakkan kaki. Tugas saya adalah memandu Sir Edmund Hillary sampai ke puncak tertinggi. Jadi ceritanya, this is based on true story, pada saat-saat terakhir Tenzing Norgay itu akhirnya berhenti dan mempersilahkan Sir Edmund Hillary untuk pertama kali menginjakkan kakinya di dataran yang tertinggi. That is contoh yang menarik. Padahal sebagai Sherpa, sebagai penuntun jalan kan namanya juga penuntun jalan. Iya dong. Dengan gampang bisa menginjakkan kaki di bagian tertinggi dan secara akan mencatat dia. Artinya gini loh, bayangkan sifat seperti itu dimiliki oleh seorang pemimpin. Bahwa tugasnya adalah saya membawa tim saya untuk sukses berhasil. 2 persoalan yang seringkali terjadi dengan pemimpin kita. Satu adalah not trust sama anak buahnya. Yang kedua adalah insecure. Jangan-jangan saya mengembangkan anak buah saya sedang membesarkan anak macan. Udah gede. Nanti saya terkam. Akhirnya banyak pemimpin tidak ikhlas untuk mengembangkan anak buahnya juga. Kalau kita perhatikan dalam logikanya ya memang ada sih beberapa di antara anak buah yang setelah jadi berhasil lupa gitu dengan kita. Tapi para servant leadership ini adalah mereka-mereka yang melayani, mereka mengembangkan, mereka membesarkan. Mereka gak selalu harus mengharapkan bahwa selalu diingat dan diberikan balasan. Tapi justru mereka-mereka seperti itu yang kemudian akhirnya dikenang dan selalu diingat bahwa apa yang mereka lakukan itu betul-betul sesuatu yang luar biasa. Satu inspirasi yang relevan yang sekarang lagi viral juga adalah bukunya Simon Sinek yang judulnya Leaders Eat Last. Gitu. Kebanyakan traditionally leader itu makan duluan. Nah di servant leadership ini dibalik. Biarkan anak buah makan dulu, baru leader belakangan. Kalau kita lihat perbedaan antara servant leadership dengan boss leadership, pertama-tama itu orientasi kekuasaan. Buat seorang servant leadership itu kekuasaan diperoleh supaya mereka bisa melayani lebih banyak. Sementara seorang boss leadership itu kekuasaan diperoleh supaya semakin banyak yang bisa melayani aku. Kemudian buat seorang servant leadership yang namanya bawahan, bisa juga konteks kepemimpinan spiritual, umat atau jemaat atau pengikut, itu adalah subjeknya. Sementara buat seorang boss leadership itu adalah objeknya. Selalu menjadi objek penderita, selalu menjadi korban. Karakter dari seorang servant leadership adalah dia mensupport dan mendukung. Sementara boss leadership adalah lu dukung gue dong, lu support gue dong, lu kagum dong dengan saya. Nah, servant leadership mengapresiasi, boss leadership minta untuk diapresiasi. Kadang culture di organisasi itu cenderung menciptakan pemimpin-pemimpin yang boss leader. Makanya ada satu pepatah yang mengatakan people don't leave the organization, people leave the leader. Ya, jadi orang tidak meninggalkan organisasi tapi meninggalkan pimpinannya.